Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran matematika jarak jauh. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya kalian siap-siap dulu ya. Siapkan alat tulis kalian, buku paket, buku catatan, dan alat tulis kalian. Yuk kita simak video tentang persamaan kuadrat. Oke, nah persamaan kuadrat ini merupakan materi yang aplikatif banget adik-adik ya, makanya wajib kalian kuasai. Oke, salah satu contoh penggunaan persamaan kuadrat di dalam pelajaran fisika misalnya ya. Oke, kalau kalian menendang bola, kemudian bolanya itu membentuk lintasan berbentuk parabola, maka dengan persamaan kuadrat kalian akan bisa menentukan detik keberapa bola tersebut akan menyentuh tanah. Oke. Bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, A-nya sebagai koefisien X kuadrat, B-nya sebagai koefisien X, dan C-nya sebagai konstanta. Dan adik-adikku, A, B, C ini merupakan bilangan-bilangan real. Dan satu hal nih adik-adik, bahwa A di sini tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh nih. Tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0. Oke, A-nya kita lihat berapa nih adik-adik? Oke, A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya sama dengan 4. Contoh berikutnya, 4x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Oke, kita lihat, A-nya berapa? 4, B-nya 5, C-nya 0. Loh, kenapa 0? Oke, adik-adikku, kalau ini kita tulis lengkap, maka menjadi 4x kuadrat tambah 5x tambah 0 sama dengan 0. Nah, berarti C-nya sudah jelas ya, C-nya adalah 0. Oke, contoh berikutnya. 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, kita lihat, A-nya adalah 4, B-nya ada nggak? Ada dong, tapi nggak kelihatan ya. Oke, B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan min 9. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kok B-nya 0? Oke adik-adik, kita tulis lengkap. Ini bisa kita nyatakan 4x kuadrat plus 0x dikurang 9 sama dengan 0. Oke, jelas ya, berarti B-nya sama dengan 0. Ya, dan terakhir, 4x kuadrat tambah 2x sama dengan x min 5. Nah, ini belum sederhana adik-adik. Ruas kanannya belum sama dengan 0. Berarti ini harus kita sederhanakan dulu. Menjadi 4x kuadrat tambah 2x. Nah, yang x min 5-nya kita dorong nih ke ruas kiri. X kita pindah ke ruas kiri menjadi min x. Negatif 5 kita pindah ke kiri menjadi plus 5. Ya, ruas kanannya berarti tinggal si 0 sekarang. Oke, berarti ini menjadi 4x kuadrat ditambah, nah 2x dikurang x itu kan sama dengan x ya adik-adik ya. Berarti plus x ditambah 5 sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum ya. Dengan mudah kita lihat A-nya adalah 4, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 5. Oke adik-adik, di dalam persamaan kuadrat ada istilah akar persamaan kuadrat. Oke, tapi yang jelas beda dengan akar-akar pohon ya adik-adik ya. Yuk kita kenali akar persamaan kuadrat itu apa. Masih ingat tadi bentuk umum persamaan kuadrat? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 kan? Nah, akar persamaan kuadrat merupakan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke, dalam satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar saja. Oke, daripada kalian berpikir apa sih maksudnya, yuk kita lihat contohnya. Nih, ada persamaan kuadrat X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka
X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kenapa? Karena kalau X sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan ini, berarti menjadi 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 kan? Dan min 2 pun kalau kita substitusikan menjadi min 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sama dengan 0, berarti kita katakan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita lihat contoh soalnya nih adik-adik ya. Misalnya ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah 8 sama dengan 0. Di soal ini dikatakan bahwa X sama dengan 2 merupakan akar tersebut. Pertanyaannya adalah B-nya berapa katanya? Nah, opsinya yang A min 6, B-nya min 4, C-nya min 2, dan D-nya 2. Oke, kita kembali ke definisi bahwa X sama dengan 2 kita sebut sebagai akar kalau ketika kita masukkan ke persamaan kuadrat ini hasilnya sama dengan 0. Oke, yuk kita substitusikan. 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah 8 sama dengan 0. Sama dengan 4 tambah 2B tambah 8 sama dengan 0. Oke, kemudian kita peroleh 2B tambah 12 sama dengan 0. 2B sama dengan, nah 12-nya pindah ruas berarti min 12 ya. Berarti B sama dengan min 12 dibagi 2. Berarti kita peroleh B-nya adalah min 6. Berarti jawabannya apa adik-adik? A. Adik-adik tentunya penasaran gimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, 3 cara yang mau kita bahas yaitu teknik faktorisasi, teknik melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Yang pertama kita bahas adalah teknik faktorisasi. Oke, kita lihat dulu teknik faktorisasi untuk persamaan kuadrat dengan nilai A sama dengan 1 ya. Oke, contohnya X kuadrat tambah 7X tambah 12. Ini kan adik-adik A-nya sama dengan 1 ya. Cara faktorinnya seperti ini. 1 dikalikan 12 adalah 12. Oke, lalu adik-adik ingat-ingat nih, 12 itu hasil dari perkalian berapa sama berapa sih? Oke, kan bisa aja 1 kali 12. Bisa juga 6 kali 2. Bisa juga 3 kali 4. Nah, yang kita cari adalah yang ketika kita kalikan hasilnya adalah 12. Ketika kita jumlahkan faktor tersebut adalah 7 ya. Oke, kita sepakat nih bahwa 3 kali 4 adalah 12 dan kalau dijumlahkan 3 sama 4-nya adalah 7 ya. Maka langkah pemfaktorannya adalah oke, kita tulis dulu nih, kurung ketemu kurung. Kita isi kurungnya. Oke, karena depan X kuadratnya 1, berarti kita tulis di sini 1X ya. Faktornya tadi kita udah dapat plus 3 dan plus 4 ya. Kemudian kita ambil X plus 3 sama dengan 0 dan X plus 4 sama dengan 0. Dari X plus 3 sama dengan 0 kita dapat X-nya sama dengan, oke, pindah ruas ya, plus 3-nya berarti jadi min 3. Begitupun dengan X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya kita ambil sama dengan berapa? Min 4. Nah, X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 4 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat teknik pemfaktoran untuk persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Oke, contohnya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita lihat kan depan X kuadrat nih 2 ya, berarti ini tidak sama dengan 1. Oke, cara faktorinnya gini adik-adik. 2 dikalikan dulu dengan 6, berarti kan 12 ya. Oke, nah 12 ini kita cari faktornya berapa kali berapa yang hasilnya 12. Ketika dijumlahkan
faktornya tersebut adalah 7. Oke, berarti 3 kali 4 ya, sama dengan 12. Kalau dijumlahkan kan hasilnya sama dengan 7. Oke, langkah pemfaktorannya seperti ini adik-adik. Seperti biasa, kita tulis dulu kurung sama kurungnya. Oke, nah, karena di depan x kuadratnya adalah 2, maka kita tulis di sini 2x, 2x. Oke, nah faktor yang 3 sama 4-nya kita masukkan sekarang ke dalam kurung. Berarti menjadi 2x tambah 3 dan 2x tambah 4. Bedanya dengan yang A-nya 1 adalah 2 ini akan membagi pemfaktoran ini adik-adik. Ya, oke, ini kita bagi 2. Nah, sekarang kita lihat. Pembagian 2 ini kan bisa aja 2x plus 3 yang dibagi 2, atau bisa juga 2x tambah 4 yang dibagi 2. Tetapi kalau kita ambil 2x tambah 3 yang dibagi 2, kita nanti terkendala dengan pecahan ya adik-adik ya. Maka 2 yang ini akan membagi 2x plus 4. Ya, 2x plus 3-nya tetap kita ambil 2x plus 3, dan 2x-nya kita bagi 2 menjadi x, kemudian 4-nya kita bagi 2 menjadi 2. Sehingga kita ambil 2x plus 3 sama dengan 0, dan x plus 2 sama dengan 0. Ya, oke, 2x-nya sama dengan min 3, berarti x-nya sama dengan min 3 per 2. Ya, dan dari x plus 2 sama dengan 0 ini berarti kita peroleh x-nya sama dengan min 2. Oke nih, adik-adik, gimana cara maktorin untuk persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat tambah bx sama dengan 0 ya? Atau kita lihat di sini berarti c-nya 0. Nah, contoh nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x sama dengan 0. Oke, ini mudah banget nih adik-adik ya, konsentrasi. Yuk, x kuadrat min 8x sama dengan 0. Yang ini x pangkat 2, yang ini x pangkat 1, berarti keluarkanlah x pangkat 1 ya. Oke, dalam kurung, karena ini x kuadrat, berarti kan kita tulis x, karena x dikali x hasilnya x kuadrat ya. Oke, kemudian ini min 8x, x-nya sudah dikeluarkan, maka tinggal si negatif 8 ya. Oke, kita cek, x dikalikan x, x kuadrat, x dikalikan min 8, min 8x. Nah, dari sini x-nya berarti sama dengan 0. Kemudian dari x min 8 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan negatif 8-nya pindah ruas ya. Berarti sama dengan 8 ya. Oke, sehingga kita peroleh akar-akarnya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai teknik faktorisasi untuk persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat plus c sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Yuk, kita mulai. Kita tulis dulu kurung-kurungnya ya, sama dengan 0. Lalu coba kita konsentrasi ya. Akar 4 berapa? 2 kan? Oke, kita tulis di sini 2x, kemudian 2x. Yang satu plus, yang satu minus ya. Akar 9 berapa adik-adik? 3 kan? Oke, kita tulis di sini 3, di sini 3. Oke, yuk. Dari sebelah sini kita ambil 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3. Sehingga x-nya adalah min 3 per 2 ya. Dari sebelah sini kita ambil 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, dan x-nya sama dengan 3 per 2. Oke, berarti kita dapat sekarang akarnya nih, yaitu x1 sama dengan min 3 per 2, dan x2 sama dengan 3 per 2. Oke, mudah kan adik-adik ya memfaktorkan dengan teknik faktorisasi. Oke, teknik yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna kita bahas di video berikutnya.